Nah, oke. Saya ulangi. Jadi ada daftar pustaka. Di mana kalian bisa melihat daftar pustaka itu? Di sini. Ini di buku ini. Di buku ini biasanya daftar pustaka itu berada di belakangnya. Dia berada di belakang buku. Paling akhir. Biasanya ada daftar pustaka. Nah, buku ini itu ditulis oleh orang, ya, penulisnya. Kita harus menghargai penulisnya dengan menulis namanya di dalam daftar pustaka. Jadi itulah pentingnya daftar pustaka, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini adalah cara penulisan. Bagaimana contohnya? Ini contohnya saya perlihatkan. Nah, ini dia. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Jadi, kalau misalnya kalian tadi mengutip Mulyadi, mengutip McDavid, ya, ini dari luar negeri, ini buku luar negeri. Ini Mulyadi misalnya teori struktural Jakarta, maka harus ditulis daftar pustakanya. Beginilah bentuk penulisan daftar pustaka. Satu, secara alfabetis. MA Martini MC U L MNOPQRS. Ini Mulyadi dengan Mus. Mulyadi duluan baru Mus, karena L MNOPQRS, terus kemudian R. RA dengan RO Rahmat. Jadi namanya ini kan Jalaluddin Rahmat. Namanya ini T Robinson. Ini karena dibalik. Ini disebut dengan model Harvard. Oke. Lanjut. Bagaimana cara penulisannya? Nah, kalau dia buku, maka model penulisannya seperti ini. Hendra Noprizal, tahun terbit, terus kemudian judul, kemudian tempat terbit, baru penerbit. Diakhiri dengan titik 2. Jadi Noprizal, Hendra Noprizal, bukunya terbit tahun 94, judul bukunya Dimensi Mistik, tempat terbitnya di Jakarta, titik 2, yang menerbitkannya adalah Gramedia. Itu kalau buku. Kalau dari majalah bagaimana? Kalau dari majalah ya ini Riga Adiwoso Suprapto, dia menulis tahun 89, judulnya pakai titik 2. Nah, itu pakai titik 2. Perubahan sosial dan perkembangannya. Kemudian di majalah mana? Di majalah Prisma. Edisi ini berapa? 17. Nah, ini jadi nama majalahnya yang dimiringkan. Jadi titik 2 judulnya, nama majalahnya dimiringkan. Terus halamannya dari 61 sampai 75. Terus di mana diterbitkan di Jakarta. Kemudian dari surat kabar. Tentu kalian juga bisa mengambil sumber dari surat kabar. Biasanya di situ ada opini, ya. Ada artikel, ya. Maka di situ ada Anton Taba tahun 89 menulis tentang poluan semakin efektif, di mana dia menulis di surat kabar Suara Pembaharuan. Tahun berapa surat kabar itu? 1 September 89, di mana surat kabar itu terbit di Jakarta. Kalau penulisnya tidak diketahui, biasanya ada penulis tidak ada namanya di surat kabar itu kan biasa ada tidak ada namanya ya. Contoh perkembangan properti di Indonesia yang tulis sebenarnya itu adalah wartawannya. Kalau wartawannya tulis terus judulnya ada, itu kita tidak tahu nama wartawannya siapa kan. Nah, karena itu tulis saja judulnya, tahunnya, terus kemudian tanggal terbitnya, terus kemudian di mana di Harian Kompas halaman 9. Jadi sebentar saya akan berikan contoh-contoh ini ya. Atau tidak butuh contoh-contoh ini? Kalau butuh ya saya kasih. Kalau tidak usah ya. Terus sumber dari dokumen resmi pemerintah.
Anda tulis seperti ini, Undang-Undang Dasar Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jakarta PT Armas Jaya. Oke. Sumber berupa tesis, skripsi, dan disertasi. Biasanya kita mengambil dari laporan orang lain, dari skripsi, ya kan? Sekarang banyak orang yang ngambil dari skripsinya orang, tinggal buka-buka. Nah, cara menuliskannya bisa seperti ini. Sudarman, skripsinya 2007, judulnya apa? Terus skripsinya tidak diterbitkan. Di mana terbit? Di Malang. Siapa yang terbitkan? Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber berupa makalah, disajikan dalam seminar, boleh. Ada makalah yang kalian dapat, mau dijadikan sumber, boleh. Salman Mahmud Salman, 2019 Bahasa Bugis Nasib Mukini, makalah disajikan dalam seminar Ragu Pena Baru. Di mana tempatnya? Di Baru, tanggal berapa? 10 sampai 11 September 2019. Jadi semua ini ada contoh penulisannya. Nanti kalian tinggal melihat apakah sesuai atau tidak yang saya tulis ini. Jadi jangan asal tulis saja, jangan asal kutip kemudian tidak punya sumber. Harus ada sumber. Kalau misalnya tidak jelas sumbernya, lebih tidak usah diambil. Cari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Cari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan supaya kita tidak masuk dalam plagiarisme. Oke. Ini yang paling banyak. Sekarang kalau dia karya terjemahan, silakan dilihat internet. Ini yang paling banyak. Saya lihat siswa kalau suruh menulis karya ilmiah, semuanya dari internet. Sebaiknya tidak dilarang, tetapi itu dibatasi. Kenapa? Karena sumber-sumber dari internet juga bahayanya adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apanya tidak bisa dipertanggungjawabkan? Sekarang coba lihat, blog banyak, orang menulis banyak. Jadi kalau sumber dari internet harus sumber resmi. 1, jangan blog. 2, jangan berita yang tidak jelas siapa yang memberitakan. Sumbernya harus resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Minimal dia adalah website resmi pemerintah. 1, websitenya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia website berita, maka rata-rata ada www.com.id, atau dia adalah situs resmi sebuah organisasi. Nah itu. Jadi kalau misalnya hanya di blog-blog, itu bahayanya. Blog itu kan orang mengambil saja, ngambil karya orang, sudah tidak ada penulisnya dicantumkan, dia langsung mengambilnya saja tanpa mengutip siapa penulis aslinya. Nah itu bahayanya. Jadi dari internet boleh saja, tetapi ingat harus dari situs yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya Wikipedia boleh sih, walaupun Wikipedia itu di dalam literatur dia tidak terlalu bisa diandalkan, karena Wikipedia itu kan ditulis oleh banyak orang. Tetapi websitenya Wikipedia itu resmi, artinya Wikipedia itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelolanya. Sebaiknya ambil dari jurnal saja. Kalau misalnya dari jurnal itu bagus, karena jurnalnya kan jurnal dari website resmi perguruan tinggi. Oke, dari internet. Seperti itu kalau misalnya dari internet. Kurangi menulis dari blog-blog yang tidak jelas asal usulnya, karena sekarang ini banyak blogger yang hanya mementingkan berita tidak pasti, tidak jelas, hoax, dan kemudian mereka hanya mau supaya blognya dikunjungi. Ya. Oke, lanjut.
Nah, sekarang ada teknik perwajahan. Jadi setelah tadi kutipan selesai, kutipan langsung dengan tidak langsungnya Anda sudah pahami, dan kemudian cara menuliskannya di daftar pustaka sudah oke, maka kita lihat dulu teknis perwajahannya lagi kita punya karya tulis. Pertama itu, kalau kita menulis, usahakan menulis di kertas HPS ukuran A4. Walaupun ada sih perguruan tinggi yang tidak, tapi ini kan bukan perguruan tinggi. Kalau ukuran resmi itu A4 ya. Maksudnya yang resmi itu yang biasanya kita pakai itu adalah ukuran A4, baik 70 maupun 80 gram. Kenapa 80 gram? Karena kertasnya itu agak tebal. Kalau skripsi itu biasanya 80 gram. Bisa sih 70 gram, tidak apa-apa. Kemudian semua diketik dengan 2 spasi. Jadi ingat, 2 spasi itu hati-hati. Banyak yang kemudian mengenter saja, akhirnya lebih dari 2 spasi. Jadi ada teknik itu Anda bisa cari bagaimana tekniknya supaya semuanya 2 spasi betul, tidak ada yang loncat menjadi 2,5 ya. Kemudian jenis huruf tergantung kesepakatan, tetapi pada umumnya orang memilih huruf Times New Roman 12 ya, dan ukurannya itu 12. Kenapa 12? Karena 12 itu ukuran resmi, sudah bisa terbaca dengan baik. Lebih daripada itu, misalnya 14, maka itu sudah besar sekali. Kalau 11 itu kecil. Jadi 12 itu banyak ditetapkan sebagai ukuran huruf untuk karya tulis. Kalau novel, cerpen terserah, tidak ada aturan. Kalau misalnya karya non fiksi itu kan tidak ada aturan, mau aturannya berapa, kesepakatan saja. Kalau karya ilmiah rata-rata ukurannya adalah 12, kecuali pada judulnya biasanya 14, judul besar ya. Khusus untuk cover bisa ukuran hurufnya 14 rata-rata. Terus diameter kalau logonya itu 4-5 cm di tengah, biasanya begitu. Terus kemudian biasanya jangan dulu di hardcover ini. Kalau sudah selesai diperiksa baru kemudian di hardcover. Biasanya saya melihat siswa itu karena semangatnya dia sudah hardcover dulu, kemudian diajukan. Padahal ini kan masih mau diperbaiki, masih mau coret-coret oleh pengujinya atau pembimbingnya. Jangan dulu. Kemudian ini yang penting. Tunggu dulu ya. Nah, ini apa ini? Ini adalah warna hardcover, itu terserah kalian ya, ketentuan. Maksudnya per kelas itu berbeda kah, atau ini diusahakan beda per kelas ya. Kemudian pengetikan dilakukan dalam satu muka kertas, tidak timbal balik. Jadi kertas itu kan tidak timbal balik, biasa ya, kalian paham? Maksudnya tidak timbal balik. Terus ada pias. Pias itu margin kertas yang biasa kita pakai dalam karya tulis ilmiah itu aturannya adalah 4433. Ini kan bisa dilihat ya, 4433. Kalau misalnya Anda buka page setupnya, terus kemudian cari margin, maka buat seperti ini 4, di sini 3, di sini 4, harusnya di sini 4 ya, di sini 3. Jadi 4433. 4433. Jadi bentuknya seperti ini, 4433 atau seperti ini.
Nah, ini dia 4433. Nah, ini kertas berapa tadi? Kertas A4, terus bias atasnya 4433. Nah, seperti itulah kalau kita mengetik di karya tulis ilmiah biasanya ya. Terus kemudian penggunaan nomor. Ini nomor hati-hati juga, halaman judul atau disebut biasa halaman Prancis itu yang pakai angka Romawi kecil. Ini kan yang halaman Prancis itu ya. Tahu halaman Prancis? Halaman Prancis itu halaman yang pakai urutan angka Romawi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu. Kemudian ada angka Romawi besar ya, untuk babnya, pendahuluan boleh. Kemudian ada halaman pendahuluan untuk daftar lampiran nomor urut angka Arab. Itu angka Arab disebut itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya seperti ini. Kalau dia nomor halaman, untuk halaman biasa, maka itu biasanya di sudut kanan atas. Ya. Jadi kalau misalnya kita pada halaman-halamannya itu biasanya di sudut kanan atas. Kalau pada halaman tengahnya, yang dimana di halaman tengah, halaman yang berjudul. Contoh misalnya ini bab 4, hasil penelitian. Di mana dia halamannya? Maka halamannya ada di sini di tengah. Jadi kalau halaman biasa ada di atas sebelah kanan. Kalau halaman berjudul misalnya bab, pergantian bab, maka dia halamannya di bawah di tengah. Oke. Lanjut sampai yang coret-coret ini. Oke. Ini namanya penomoran penomoran anak bab dan sub anak bab. Angka terakhir tidak diberi tanda titik. Jadi caranya bisa begini. Penomoran itu untuk anak bab biasanya misalnya kita ambil bab 2. Kenapa pakai 21? Karena ini bab 2. Kalau bab 3 pakai 3 1. Kalau bab 1 pakai 1 1. Atau bisa juga kita pakai A besar, A kapital ya. A, B, C, D bisa. Ini menjadi nomor 2. Contoh 21, 211, 212, 213, 2131 berhenti. Ini sudah tidak boleh dilanjutkan. Karena ingat penomoran ini angka terakhir tidak diberi titik seperti ini, maksudnya 21. Terus tidak lebih dari 3 angka. Subbabnya dan anak babnya tidak lebih dari 3 angka. Jadi harus berakhir di 213. Tidak boleh lagi 2131, terlalu banyak nanti itu. Biasanya harus diganti dengan apa? Huruf A, nomor, dan seterusnya. Contohnya begini. Contohnya itu, jadi itu karya ilmiah sudah jelas pakemnya ya, sudah jelas. Tidak boleh kecuali kalau misalnya ada kaidah yang lain. Kalau misalnya ada tingkatan penomoran dalam karya ilmiah itu ada 8. Ada yang disebut tingkatan pertama itu huruf Romawi, tingkatan kedua ABC, tingkatan ketiga 1 2 3 huruf Arab, tingkatan keempat ABC, tingkatan kelima Arab kurung, Latin kurung, Arab kurun 2, Latin kurun 2. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini kalau kalian banyak sekali kalian punya penomoran, maka harus seperti ini bentuknya. Misalnya A pendahuluan. Tidak bisa langsung A kecil di sini. Gaya bahasa tidak, tapi nomor 1 dulu. Sesudah nomor 1, misalnya sudah nomor 1, nomor 1, maka harus
A kecil dulu. Setelah A kecil, maka di bawahnya kecil itu, misalnya biasakan orang menulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi di dalam nomor 1 ini ada lagi bagian. Maka bagian itu menjadi A. Kemudian di bawahnya A lagi, ini ada bagian. Maka kasih kurung 1. Ternyata di bawahnya ini ada bagian lagi, maka kurung A. Ternyata di bawahnya lagi ini ada bagian, maka kurung 2. Di bawahnya lagi ada kurung 2. Ini terakhir. Sudah tidak boleh lagi. Kalau misalnya ada lagi di bawahnya ini, tidak boleh lagi A kecil atau nomor 1. Bisa pindah, kita membuat yang lain. Nah itu. Jadi ini kalau lomba karya ilmiah ini harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, maka itu merusak tata tulis. Jadi kalau seperti ini lomba karya ilmiah harus diperhatikan cara penulisannya orang berdasarkan ini sistem penomoran. Jadi harus A kemudian 1, A kecil, 1 kurung, A kurung, 1 kurung 2, B kurung A kurung 2. Oke. Terus penulisan judul. Judul itu, judul besarnya itu harus ditulis secara kapital. Kemudian judul-judul subbabnya, anak babnya itu hanya huruf pertamanya yang besar. Contoh begini. Ini cara penanggulangan bagi penderita ini. Kenapa bagi ini tidak kecil, huruf kecil, yang ini huruf kecil? Karena dia kata sambung. Ini kalau lomba karya ilmiah, ini harus diperhatikan ini. Jadi kalau kalian mengadakan lomba dan kemudian mungkin siapa nanti jurinya atau kalian mungkin jadi jurinya, harus dia perhatikan ini. Dicoret semua ini. Kalau misalnya ada yang salah di penulisan bab, subbab, penomoran, itu semua harus diperhatikan. Kemudian perumusan judul tidak boleh berbentuk kalimat. Dia harus berbentuk frase, benda atau kelompok kata. Nah itu. Jadi dari judul pun tidak. Yang biasanya berbentuk kalimat judul itu adalah judul-judul fiksi, judul fiksi. Ya. Contoh misalnya judulnya Menyapamu di Atas Rembulan. Nah itu contoh fiksi itu. Karya fiksi. Kalau karya ilmiah itu tidak boleh. Ya. Di karya ilmiah judulnya harus jelas karena judul itu yang menjadi representasi dari isi. Jadi nanti kalau misalnya judulnya Menyapamu di Atas Rembulan karya ilmiah, bagaimana kira-kira isinya itu? Nah, ya, tentu tidak jelas. Tapi kalau misalnya karyanya cara memanfaatkan bambu kayu menjadi cara memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk. Nah, itu baru karya tulis ilmiah. Jadi bedakan ya. Jadi semua penulisan judul pun diatur di dalam tata tulis karya ilmiah. Apalagi? Oh, selesai ternyata ya. Jadi ada beberapa tadi yang kita pelajari. Yang pertama adalah kutipan, terus kemudian cara mengutip, kemudian cara membuat daftar pustaka, terus kemudian cara teknis perwajahan, margin apa dan seterusnya, terus kemudian pengguna penomoran, setelah itu penulisan judul. Oke, saya kira itu dulu ya yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanyalah supaya nanti karya ilmiahnya bagus. Saya dukung kegiatan-kegiatan kalian seperti ini bagus. Supaya bagus karya tulisnya, maka harus latihan. Latihannya itu sesuaikan dengan tata tulis, sesuaikan dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Oke, baik, saya kira itu saja dulu. Saya kembalikan kepada moderatornya. Silakan.
Ya, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya di room chat atau sampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan lah, ayo bertanya nanti atau tanya hal yang berkaitan semua dengan karya ilmiah. Kalau ada yang masih kalian rasakan tidak kalian pahami, silakan tanyakan apa saja yang berkaitan dengan karya ilmiah, termasuk penulisan ini. Halo, bagaimana? Halo. Materi ini akan saya materinya tadi ini boleh kalian miliki. Sebentar saya akan share Pak, ada salah satu pertanyaan dari salah satu peserta. Ya, silakan. Atau cuma ukur. Untuk cover atau sampul karya tulis ilmiah, apakah ada peraturannya? Kalau untuk cover, yang pertama itu judulnya harus jelas. Ya, biasanya judulnya itu di apa namanya? Ditulis dengan huruf kapital semua ya. Besaran huruf kapital itu biasa 14 untuk judul. Terus kemudian bold, balok, terus kemudian logonya itu tadi bisa 14 sampai 15 cm. Kemudian ada penulis, terus ada nama sekolah di bawah, bisa seperti itu. Artinya begini, ketentuannya tidak mengikat, karena bisa jadi sekolah mau membuat yang berbeda, silakan. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya covernya, tetapi harus disepakati. Contoh misalnya warnanya, ya kan, harus disepakati warna apa, apakah berbeda setiap ini. Kemudian bagaimana bentuk covernya itu harus disepakati oleh panitianya. Yang jelas di cover itu harus tertulis apa? Tertulis judul, logo, penulis, dan asal penulis. Maksudnya lembaga penulis, misalnya SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, UPT, SMK Negeri 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di cover itu boleh menurut panitia warnanya tetap atau bentuknya terserah saja. Yang penting di cover itu ada 4 elemen itu. Ada judul yang ditulis dengan huruf balok, terus kemudian ada logo, terus kemudian ada penulis, dan ada instansi penulis. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang lain? Oh ya, ada
lihat di ada mana ini? Dari Nurpadila, untuk bagian isi, apakah ada batasan maksimal berapa halaman? Jadi batasan maksimal itu sebenarnya tergantung dari penyelenggara. Kalau misalnya batasan karya tulis ilmiah, kita biasanya membatasi 20 sampai 40 halaman ke atas. Atau kalau misalnya karya tulis ilmiah, kalau dari LIPI misalnya 20 sampai 40 halaman. Jadi itu sudah di luar lampiran ya. Jadi ini juga bisa, sebenarnya kan karya ilmiah itu yang penting ada di dalamnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu sudah selesai ya. Nah, kalau batasannya bisa ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing atau bisa ditentukan oleh panitia. Tetapi di dalamnya itu sudah tercover bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 atau kalau karya tulis ilmiah remaja bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Nah, itu kalau dia skripsi, biasanya skripsi itu harus di atas 40. Karya ilmiah skripsi. Kalau misalnya disertasi itu harus di atas 80. Kalau karya ilmiah remaja itu kita bisa patok mulai dari 20 ke atas. Nah, itu. Jadi itu biasanya yang menjadi batasan. Walaupun batasan ini sangat tergantung oleh panitia pelaksana ataupun dari perguruan tinggi. Nah, itu. Oke? Ada lagi yang lain? Apakah perlu merumuskan kesimpulan dalam menulis karya ilmiah? Iya dong. Jadi kalau tidak ada kesimpulannya kita nggak tahu ini apa kesimpulannya. Jadi tentu harus ada kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu di bab 4 ya, kalau skripsi di bab 5. Harus ada kesimpulan dan diusahakan ada saran. Karena itu berfungsi supaya peneliti selanjutnya itu bisa melihat. Karena biasanya ada yang tidak tercapai di situ, itu dimasukkan di dalam saran-saran. Nah, itu. Oke, lanjut. Apakah setiap sumber beda paragraf? Maksudnya apa ini kira-kira ya? Apakah setiap sumber jadi penulisan daftar pustaka setiap paragraf, penulisan kutipan maksudnya ya, tidak juga. Jadi artinya kalau kita anggap kutipan itu dibutuhkan, maka kutipan itu dimasukkan ya. Tapi kalau tidak, maka kita kan bisa mengambil materi-materi dari yang lain. Nah, itu. Jadi ingat, kutipan itu kata orang. Tapi kalau materi yang lain yang bisa kita mengambilnya dari yang bisa kita olah sendiri, maka itu bisa kita buat tanpa kutipan. Kalau misalnya kutipan itu kan ditandai oleh apa tadi? Kutipan itu ditandai oleh ada nama orang, ada tahun, ada halaman. Nah, kalau misalnya contoh, saya mengutip Ahmadi 2005 halaman 3 mengatakan bahwa menulis itu butuh semangat, titik. Oke, itu kutipan. Kemudian kita bisa lanjutkan ya, kita bisa lanjutkan. Apa kelanjutannya? Karena semangat itu dibutuhkan. Kalau semangat tidak ada, maka orang tidak bisa menulis dengan baik. Nah, oleh karena itu semangat ini kita sangat butuhkan untuk menulis. Jadi tidak harus setiap paragraf itu ada kutipan,
kutipan itu hanya dibutuhkan ketika kita betul-betul mau mengambil pendapat itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu. Bagaimana? Jelas? Jelas, Pak. Next, yang lain lagi. Halo, bagaimana? Materinya sudah saya kirim ke ruang chat ya, silakan diunduh. Bagaimana, panitia? Masih ada hal lain yang mau ditanyakan? Jadi, bagaimana? Sudah? Oh, ya. Oke, kalau cukup. Jadi, saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan. Terakhir, Mega. Sudah cukup itu? Nah, saya tambahkan. Jadi, oke. Saya memberikan statement terakhir. Jadi, anak-anak sekalian, kalian yang ngikut kegiatan ini sudah luar biasa. Jarang anak-anak muda seperti kalian yang mau ikut kegiatan-kegiatan kepenulisan. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan atau merasakan bahwa menulis itu sulit, menulis itu susah. Padahal ternyata tidak. Menulis itu bagian dari kehidupan kita. Hanya karena kita tidak tahu cara dan motivasinya, maka biasanya kita tidak tertarik. Ingat, orang tidak tertarik menulis karena dia tidak memiliki tujuan. Untuk apa dia menulis? Apakah dia menulis hanya karena ingin lomba? Apakah dia menulis sama dengan belajar? Kamu biasanya belajar mati-matian karena besok mau ujian atau ulangan. Itu satu tujuan. Walaupun setelah itu kamu tidak belajar lagi. Apa buktinya? Buktinya adalah kalau saya tanyakan kau pelajaran kelas 10 atau pelajaran SMP, mungkin banyak yang tidak tahu. Karena rata-rata kita belajar itu disebabkan karena ada tujuan mendesak. Kita mau ulangan, kita belajar mati-matian. Setelah itu kita lupa semua. Kalau kita menulis, kita tidak harus tahu tujuan kita menulis ini untuk apa. Ya. Ada orang menulis menyalurkan hobi, ya. Ada yang mengatakan, wah saya tidak punya hobi menulis, karena itu saya tidak punya bakat. Ingat, orang menulis itu tidak perlu bakat. Menulis itu 99% bakat, 90% bakat, 10% itu kemauan. Tetapi kalau kita punya bakat, kita tidak punya kemauan, maka 90% itu tidak akan tersalurkan. Karena 10% kemauan itu bisa menghancurkan 90% bakat itu. Punya bakat menulis, tetapi tidak punya kemauan untuk menulis, tidak bisa. Tetapi kalau kalian tidak punya bakat tapi punya 10% kemauan, maka kemauan itu dilanjutkan dengan kemauan yang lain, maka bisa menjadi 100%. Para penulis besar, Andrea Herata, baca kalian baca dia punya biografi. Para penulis besar itu rata-rata mereka ada yang tidak berbakat, tetapi mereka punya kemauan yang kuat untuk menulis.
menulis apa saja, menulis diari kah, menulis cerita, menulis ini, menulis itu. Akhirnya karena kemauan yang besar itu, akhirnya mereka bisa menjadi penulis hebat. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak sekalian. Cobalah, jangan takut untuk menulis. Tulis apapun. Saya sudah mencoba di sini. Kalau kalian mau buka, silahkan. Saya punya tunggu dulu, saya perlihatkan. Saya punya sisa saya itu saya masukkan di dalam pentigraph. Coba kalian bisa baca ini, bisa ini semangat supaya ini. Nah, di sini di pentigraph ini saya melatih siswa untuk kemudian menulis. Jadi menulis apa saja, yang penting 3 halaman. Ini juga bagus kalian latihkan nanti. Kalau misalnya ada yang mau, ada yang ingin melanjutkan, coba tanya pembinanya. Kita mau kumpulkan cerpen dalam bentuk 3 paragraf, kemudian disatukan menjadi sebuah antologi buku. Luar biasa itu. Semua ada caranya, semua ada jalannya, semua ada caranya. Yang penting kita mau. Keinginan itu, semangat menulis itu dulu yang harus ditanamkan. Nah, nantilah kalau misalnya pandemi lewat, ataupun misalnya sudah bisa tatap muka, kalau kalian mengundang saya ke sana, boleh langsung saya tunjukkan caranya, langsung saya tunjukkan teknisnya, bagaimana Anda bisa menulis dengan cepat, punya motivasi yang kuat, dan Anda bisa menjadi penulis yang hebat. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak sudah diundang untuk menjadi pemateri di sini. Pada panitia, terima kasih. Salam untuk pembina OSIS, salam untuk kepala sekolahnya. Oke, silakan panitia lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.